Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pada hari ini Senin 13 Januari 2025, saya akan membahas tema penting, tema yang sebenarnya urgen sekali kita sampaikan, yaitu Abu Hurairah akdzabul ahya. Abu Hurairah, apakah dia manusia yang paling berdusta atas Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sama-sama tahu bahwasanya berdusta atas nama Nabi itu adalah dosa besar ya. Bahkan secara mutawatir Nabi berkata, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Jadi barang siapa yang berdusta atasku sekali saja, maka bersiap-siaplah ia menempati tempat duduknya kelak di neraka. Sekali, apalagi berkali-kali ya. Kemudian ada tidak di kalangan sahabat Rasulullah yang berdusta atas nama Rasulullah? Tentu saja ada. Karena hadis ini turut berkaitan dengan perilaku salah satu sahabat yang ia bawa-bawa nama Nabi, berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun mungkin tingkat kedustaannya atau keseringannya berbeda-beda. Ada yang mungkin sekali saja berdusta atas nama Nabi lalu tidak berdusta lagi. Ada yang sepertinya dia menjadi sering berdusta sehingga dikatakan akdzab, paling pendusta. Nah, kalau memang seperti itu, siapakah orang yang paling banyak berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita dipertemukan dengan perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, qala Aliun karamallahu wajhahu akdzabul ahya ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Hurairah ad-Dausi. Kata Imam Ali, orang yang paling berdusta atas Rasulullah itu adalah Abu Hurairah ad-Dausi. Ini bukan perkataan saya Ibnu Syihab atau Ibnu Ubaidillah, melainkan perkataan Imam Ali karramallahu wajhahu. Riwayat ini saya belum menemukan orang yang menolak dari kalangan mutaqaddimin ya. Namun ada ulama muasirin yang sebenarnya beliau bukan ahlul hadis, bukan juga ahli tarikh, beliau lulusan syariat ya. Bukan ahli hadis. Yang jelas bukan ahli hadis dan bukan rijalul hadis. Menolak riwayat ini. Kenapa? Karena alasannya adalah ini diriwayatkan oleh Abu Ja'far Al-Iskafi. Kata beliau, wa huwa sahibu hawan da'in ila hawahu ghairu thiqah. Jadi kesannya Abu Ja'far Al-Iskafi ini adalah rawi yang sangat jelek sekali ya. Jelek sekali. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Difa'an Abi Hurairah pada halaman 123 yang ditulis oleh Abdul Mu'in Shalihin Al-Izzi. Namun apakah betul demikian? Ada tidak ulama yang menjelaskan tentang sosok daripada Abu Ja'far Al-Iskafi ini? Betulkah orang yang apa yang hina lah, da'in ila hawahu sahibu hawan, orang yang penuh dengan hawa nafsu ya kan? Ternyata kita bisa melihatnya dalam kitab Syiar A'lam Nubala Imam Az-Zahabi juz 10 halaman 150 dan 151. Ini di kitab aslinya saya sarankan teman-teman melihat langsung ya. Jangan lihat di internet atau lihat di Google karena kadang berbeda antara Google dengan kitab aslinya. Ini saya kutip dari kitab aslinya. Abu Ja'far Al-Iskafi wa huwa al-allamah Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah As-Samarqandi thumma Al-Iskafi al-mutakallim wa kana ujubatan fi dzaka wa sa'atil ma'rifah ma'ad-din wat tasawwun wan nazahah wa kana yatashayya. Abu Ja'far Al-Iskafi adalah seorang allamah, adalah keajaiban dalam kecerdasan, betul-betul jenius ya. Kemudian pengetahuannya sangat luas disertai dengan keberagamaan yang luar biasa terjaga. Beliau ahluddin wal wara wat tasawwun wan nazahah, terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela ya, apalagi sahibu hawan sebagaimana yang dituduhkan oleh Abdul Mun'im. Tidak betul sama sekali. Melainkan Abu Ja'far Al-Iskafi adalah orang yang terpandang, ulama yang pilih tanding, dan beliau seorang imam, simbol daripada kejeniusan
dan kewaraan, serta betul-betul menjaga agamanya. Dan wa kana yatashayya, dan beliau adalah tasyayyu, artinya lebih mengutamakan Imam Ali bin Abi Thalib daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Meskipun beliau juga mengakui bahwa kekhalifan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma adalah kekhalifan yang sah. Nah, kemudian berikutnya adalah hukmu riwayat tasyayyu. Boleh tidak kita meriwayatkan hadis dari tasyayyu? Nih, atau kita menerima tarikh atau sejarah informasi dari orang yang tasyayyu? Jawabannya boleh. Ini bukan perkataan saya, melainkan perkataan Imam Az-Zahabi. Kata Az-Zahabi, fi Mizanil I'tidal, juz 1 halaman 118 di Muassasatul Risalah, fa kaifa yakunu adlan man huwa shahibu bid'atin? Jika ada orang bertanya bagaimana seorang dikatakan adil apabila dia seorang pelaku bid'ah? Wa jawabuhu annal bid'ata ala darbaini fa bid'atun sughra ka ghuluwi at-tashayyu' au kat tashayyu' bila ghuluwin wala taharrufin. فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. Kata Imam Az-Zahabi, bid'ah itu ada dua jenis. Pertama bid'ah kecil seperti tasyayyu yang ekstrim, atau yang tasyayyu biasa tanpa ekstrim. Kemudian orang-orang seperti ini sangat banyak sekali di kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka agamanya bagus, mereka wara' dan mereka orang-orang yang jujur, termasuk Abu Ja'far Al-Iskafi. Falau rudda hadithu haula la dhahaba jumlatun minal atharin nabawiyyah wa hadhihi mafsadatun bayyinah. Kalau hadis-hadis mereka itu kita tolak, maka akan banyak sekali hadis dan athar Nabi SAW yang terlupakan dan lenyap, dan ini merupakan bentuk kerusakan yang nyata. Nah, ini bukan kata Ibnu Ubaidillah Syihab, melainkan kata Imam Az-Zahabi. Sehingga pernyataan daripada Syekh Abdul Mun'im, ulama yang luar biasa, namun bukan ahli hadis, adalah perkataan yang tertolak, yang beliau katakan bahwasanya riwayat ini mardudah. Justru yang tertolak adalah perkataan dari statement beliau, bukan perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi berdasarkan standarisasi Ahlussunnah wal Jamaah, maka sebenarnya riwayat itu adalah harus kita terima. Lalu bagaimana hukum at-tasahul fil asanid ad-dha'ifah? Ma hukmu tasahul fil asanid ad-dha'ifah? Kalau ada orang berkata ini hadisnya dhaif nih, ini munqati atau terputus. Mana sanadnya antara Abu Ja'far Al-Iskafi dengan Ali bin Abi Thalib? Ya salam. Ini pernyataan yang sebenarnya menandakan bahwa orang yang bertanya tidak paham sejarah, tidak paham ilmu isnad, persanadan, ya. Seolah-olah kalau rawinya lemah akan ditolak. Padahal tidak begitu. Dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan kita sendiri tidak ada menggunakan standar seperti itu, standar ketat sebagaimana standar yang diberlakukan kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi-lagi bukan perkataan saya, melainkan ini perkataan daripada para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kutip dalam kitab Tadribur Rawi. Qala Suyuti fi Tadribir Rawi, ini pada halaman 196, ya. Babul haditsil matru' inda Adz-Dzahabi. Wa yajuzu 'inda ahli al-hadits wa ghairihim at-tasahulu fil asanidid dha'ifati, dan diperbolehkan menurut ahlul hadis dan selain daripada ahlul hadis bergampang-gampang atau menggampangkan sanad-sanad yang dhaif. Artinya tidak seketat ketika meriwayatkan hadis Nabi. Dalam periwayatan sejarah, periwayatan tarikh, dalam fadailul a'mal, dalam qasas, kisah-kisah, itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak seketat dan sekeras mereka dalam periwayatan sanad-sanadnya. Dan mereka memperbolehkan sanad yang lemah asalkan tidak palsu. Yang penting sanadnya tidak palsu. Apalagi kalau yang meriwayatkan adalah Abu Ja'far Al-Iskafi. Tidak mungkin kita katakan riwayatnya lemah hanya gara-gara beliau, ya. Nah, saya bacakan kemudian wa riwayati ma siwal mawdu' min ad-dha'ifi wal 'amali bihi min ghairi bayani dha'fihi fi ghairi sifatillahi ta'ala wa ma yajuzu wa yastahilu 'alaihi wa tafsiri kalami wal ahkami kal halali wal harami wa ghairihima. Dan
diperbolehkan meriwayatkan sanad-sanad yang dhaif selain daripada palsu, yang penting bukan palsu, berupa hadis yang sanad yang dhaif dan bisa diamalkan, yang penting bukan tentang sifat Allah yang jaiz, yang mustahil dan bukan untuk menafsiri kalamullah serta bukan masalah halal dan haram. Misal kal qasasi wa fadailil a'mali wal mawa'idi wa ghairiha mimma la ta'allaqu bihi bil aqaidi wal ahkam, seperti kisah-kisah sejarah, fadailul a'mal, mawaid dan selainnya yang penting bukan berkaitan dengan akidah dan hukum. Man naqala anhu dzalika, yang menukil perkataan ini adalah Ibnu Hanbal wa Ibnu Mahdi wa Ibnul Mubarak. Ibnu Hanbal, siapa yang tidak kenal beliau? Wa Ibnu Mahdi, siapa yang tidak kenal Ibnu Mahdi? Wa Ibnul Mubarak, dan Imam Ibnul Mubarak. Mereka semua adalah betul-betul pakar di dalam masalah ilmu periwayatan, dalam rijal hadis, dalam ilmu hadis. Apa kata beliau? Qalu idza rawaina fil halal wal haram syadadna. Jika kami meriwayatkan dalam masalah halal dan haram, kami ketat, kami selektif dan kami keras. Wa idza rawaina fil fadaili wa nahwiha tasahalna. Dan apabila kami meriwayatkan dalam fadail amal dan selainnya, kami permudah. Jadi berdasarkan standar Ahlus Sunnah wal Jamaah, riwayat Imam Ali bin Abi Thalib melalui Abu Ja'far al-Iskafi yang mengatakan Abu Hurairah akdzabul ahya adalah riwayat yang kita terima dengan standarisasi keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita menyaksikan orang-orang yang menolak riwayat ini. Terlepas isinya apakah baik atau buruk, kita mengkajinya dari aspek ilmian, dari aspek ilmu sanad, ilmu isnad, dan ilmu tarikh atau ilmu sejarah. Nah, apakah betul Abu Hurairah seorang pendusta? Jawabannya kita kutip Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali, Abu Hurairah adalah bukan hanya pendusta, tapi orang yang paling berdusta atas Rasulullah. Tapi ada tidak bukti bahwa Abu Hurairah seorang pendusta? Nanti kita akan bahas pada periode atau episode berikutnya. Ala kulli hal, yang terpenting pada pagi hari ini insya Allah adalah kita dipertemukan pada data dan fakta sejarah, dan berdasarkan keilmuan ilmu persanadan, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah punya standarisasi yang sangat tegas dan jelas bahwasanya riwayat sejarah, riwayat fadailul a'mal meskipun dhaif itu diterima. Apalagi dalam masalah ini yang meriwayatkan tentang akdzabul ahya ila Rasulillah adalah Abu Ja'far al-Iskafi, yang beliau bukan seorang yang lemah, melainkan beliau adalah ujubah, kemudian beliau orang yang menjaga agamanya, dan beliau adalah seorang imam. 6. Kita cukupkan dulu. Insya Allah berikutnya kita akan bahas setelah ini tentang hukum meriwayatkan atau hal tujadu ruwatal mubtadi'ah fi Sahih Bukhari wa Muslim. Apakah ada riwayat atau rawi-rawi ahlul bidah di dalam Sahihul Bukhari? Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Lalu setelah ini kita akan bahas tentang bukti-bukti bahwa Abu Hurairah adalah memang dia berdusta atas nama Rasulullah SAW berdasarkan standarisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya katakan terakhir, ini bukan perkataan saya dan ini bukan karena nafsu semata, ini melainkan adalah perkataan Imam Ali bin Abi Thalib melalui Abu Ja'far al-Iskafi, dan secara standarisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan tolak ukur Ahlus Sunnah wal Jamaah, riwayat seperti ini diterima, dan berarti kita akan tolak riwayat-riwayat yang menolak riwayat ini. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.